نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. Dimatikan. Nggak usah pakai kipas. Qala Allahu azza wa jalla يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian wa akhwat fillah, alhamdulillah hari ini Sabtu apa Jumat? Sabtu tanggal 2 tahun 2015. Berapa? Nah, 2015. Oh, ya. Berarti antum masih nggak ngantuk. 2026. Sudah lama saya tidak silaturahmi ke masjid ini, dan alhamdulillah sudah lumayan dilihat agak enak dan pantas walaupun belum selesai. Insyaallah mudah-mudahan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi masjid ini sudah rapi ya. Pagarnya pakai pagar emas gitu kan, bagus ya. Tapi Masya Allah toiletnya udah bagus ya, cuman masih pakai kipas ya, Insya Allah. Jadi kalau kipas ini nggak cocok, kalau AC cocok Pak. Nah, itu ya, terus terang ya. Taib. Muhasabah itu dari kalimat hasaba yuhasibu. Allah menyebutkan berkali-kali di dalam Al-Quran kalimat hisab. Di antaranya ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Al-hisab di sini bermakna dhon, apakah manusia menyangka? Karena
ketika orang itu menghisab, itu menduga, menyangka, memprediksi ke depan. Apakah dia dibiarkan sia-sia? Tidak. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya kata Abu Hamid, pertanda seorang itu ditelantarkan oleh Allah adalah menyibukkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan tujuan hidup. Sia-sia. Jadi pertanda seorang itu dibiarkan oleh Allah, ditelantarkan oleh Allah, bahkan dibuang, dijauhkan adalah sibuk dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan tujuan hidup. Dan tujuan hidup tidak lain tidak bukan adalah mencari keabadian surga. Bukan kesementaraan, bukan kehinaan, tapi keabadian surga. Makanya kata Imam Ibnu Hazm, la yaral mu'min samanan illal jannah. Tidaklah memandang seorang mukmin sesuatu yang berharga kecuali surga. Makanya kalau antum diajak keluar keringat, mencurahkan pikiran, mengerahkan tenaga, membayar uang, enggak ada surganya, rugi. Di dalam ungkapan lain beliau mengatakan, tidak boleh seorang mukmin itu menyusahkan diri untuk nyenengin orang lain sementara tidak ada perintah syariat. Antum susah payah dari pagi sampai menjelang maghrib bantuin selamatan, nyenengin orang, nyusahin diri, capek, nggak ada perintah syariat. Untuk apa? Beda dengan siang malam antum mengorbankan harta, pikiran, tenaga untuk bangun masjid ini. Ya, ini melalui proses berapa tahun ini. Mungkin panitianya udah ada yang mati, belum selesai. Masya Allah. Tapi surga. Karena Rasulullah mengatakan, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun rumah Allah, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Jelas. Coba bayangkan Pak, ada orang, saya tinggal di daerah sekitarnya itu tempat syuting film, siang, malam, pagi, sore, bahkan kadang jam 2, karena lakonnya kuntilanak, harus diset waktunya yang tepat. Coba, surga enggak? Banyak orang yang sekarang susah payah, bahkan rela untuk menderita demi neraka, tapi surga. Ya, ngaji aja susah. Ngaji itu enak, duduk di masjid. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u, taman surga. Ya. Wisata rohani dan pikiran, tapi banyak orang yang nggak suka. Apalagi zaman sekarang, Pak. Sesuatu yang berat itu adalah ilmu agama, sesuatu yang berat adalah mengejar akhirat, dan sesuatu yang ringan adalah syahwat. Makanya Sofwan ibnu Sulaim mengatakan akan datang suatu zaman yang menjadi urusan utama manusia adalah perutnya, dan hawa nafsu menjadi standar agamanya. Dan itu sudah. Ya. Siang malam pulang pergi, pabrik, rumah, pabrik. Dari muda sampai tua, sampai elek, mau mati. Bahkan
Nggak tahu yang tua itu mesinnya apa muka kita. Nggak ngerti itu nasib akhiratnya kayak apa. Itu sekarang manusia itu diolah seperti mesin, diolah hubud dunia, diolah untuk lupa akhirat. Makanya Aun bin Abdullah mengatakan siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah akan perbaiki hubungannya dengan makhluk. Akhirnya manusia. Siapa yang memperbaiki batinnya, maka Allah akan perbaiki zahirnya. Siapa yang urusin akhiratnya, Allah akan urusin dunianya. Makanya, kenapa sekarang banyak Allah telantarkan dunianya? Karena banyak melantarkan akhirat. Ya. Urusan akhirat menjadi sambilan sekarang. Ya, ngaji sambilan, ibadah sambilan, sholat sambilan. Itu. Di kantor yang utama apa? Ngaji? Enggak. Sholat? Enggak. Nyari duit. Di kondangan yang utama apa? Zikir? Enggak. Makan. Itu. Sampai di rumah yang itu benteng terakhir kita, bukan kita sibukkan dengan ibadah, bukan kita makmurkan dengan zikir, bukan kita ramaikan rumah kita dengan bacaan surat Al-Baqarah, tetapi lagi-lagi urusan syahwat, subhat masuk lewat YouTube, Instagram, Facebook kita masukkan ke rumah. Bahkan rumah sekarang itu lebih ngiri daripada kuburan. Sementara Rasulullah mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah jadikan rumahmu seperti kuburan, bahkan lebih daripada kuburan sekarang. Ya. Ini soal kaitannya dengan hasaba yuhasibu. Makanya kata Umar bin Khattab, hisablah dirimu sebelum nanti dihisab di akhirat. Timbang-timbanglah perilakumu sebelum nanti ditimbang di akhirat. Ali bin Abi Thalib juga memberikan petunjuk. Sesungguhnya dunia ini makin lama makin kita tinggalkan. Dan akhirat makin lama makin kita temui. Ya. Makanya dari sekalian, kenapa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat, akhirat itu dekat. Karena sesuatu yang kita akan hadapi, meskipun kita tidak tahu jauhnya, itu dekat. Sementara dunia meskipun kemarin itu jauh, karena kita tidak akan bisa ketemu selamanya. Antum bisa ketemu Desember 2025. Hah? Gak ada udah. Yang ada 26, 27. Ya. Dan itu kehidupan. Makanya saya dakwah itu dari mulai 1990-an. Ya, itu dakwah dulu masih amatiran ya, di kampung-kampung dulu, ya. Setelah saya ke 92, 93 itu masuk kuliah syariah, sudah mulai hijrahnya itu mapan dari NU, ya. Karena 86 masih NU,
85, 86, 87, 88, 89, 90 udah. Sampai hari ini kurang lebih berapa tahun itu? 90 ditambah 25. Berapa? Hah? 35. Dari pabrik ke pabrik sudah saya lewati. Nggak tahu mana yang jadi pahala dan simpanan surga. Termasuk Cikarang, ya. Dulu masih terkenal di radio Daktah, sekarang nggak terkenal. Terus masuk keluar penjara, mendakwai para nabi, sudah. Kajian rumahan, kajian masjid, kajian antar pulau, bahkan sudah keluar negeri. Selama 30 tahun, 5 tahun, juga termasuk masjid ini bagian daripada jalan surga saya, tapi enggak tahu. Jadi enggak surga. Orang-orang yang saya temui, ada yang bisa ketemu lagi, ada yang tidak, ada yang mati, ada yang pindah pulau, ada yang pulang kampung. Bahkan tidak sedikit alumni kajian Amar Ma'ruf itu sudah mocok di kampung-kampung mereka, sudah tidak kembali lagi ke Cikarang, ke Bekasi. Kadang saya sempat pulang tabligh ke kampung mereka, ketemu. Assalamualaikum Ustaz, ana dulu ngaji di Amar Ma'ruf. Itu yang di Sumatera, yang di Kalimantan, bahkan di Sulawesi, bahkan di Papua. Ya, alumni Amar Ma'ruf. Ya, kajian kurang lebih 15 tahun atau 17 tahun untuk bahas Imam ini tafsir Ibnu Katsir, enggak khatam-khatam. Itu Masya Allah. Bahkan di antara mereka cucunya itu sudah sekolah di pondok saya. Jadi saya sekarang ngajar sudah generasi ketiganya, cucunya. Jadi mbahnya dulu ngaji di Amar Ma'ruf, ngaji di Masjid Al-Jihad, ngaji di Masjid BPN Lipo Cikarang. Ya. Nggak tahu itu, ya, kajian yang penuh romantika. Ya. Ada tempat-tempat kajian yang hilang untuk selamanya, gak akan bisa kembali lagi ke situ karena sudah pindah tangan itu masjidnya, pindah tangan itu perusahaannya, pindah tangan itu panitia kajiannya. Ada yang stagnan, la yamutu wa la yahya, kagak mutu, kagak ada biaya. Ada lagi persis seperti pedagang kaki lima, ngundang lagi, diputus lagi, ngundang lagi, dipindah lagi. Jadi kajian pindah-pindah tempat kayak kaki lima. Dan orang-orangnya pun sudah banyak. Pelaku-pelaku lama menghilang, entah sudah pindah alam, yaitu ke akhirat. Dan yang masih tersisa pun sekarang sudah saya temui di antara mereka. Pertama kali dulu saya khutbah di Masjid Toyota Sunter.
tahun 1991 apa 2. Itu masih khotib. Nah ketika itu masih muda dan ganteng. Nah, itu masih imut lah. Ya. Itu sudah nggak ada sama sekali panitianya. Bahkan sudah meninggal dunia. Dan di sebagian besar minimal sudah pensiun. Ya. Dan saya temukan pelaku-pelaku lama pun kalau nongol pun sudah mulai menakutkan karena serba putih. Jenggotnya putih, rambutnya putih, tinggal memakai kain kafan yang putih. Tapi pertanyaan, apakah kita nanti ketemu di surga? Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Mereka nanti saling berhadapan ketemu dan bertanya. Terkadang al-khauf kita membuat apa iya amalan dakwah saya, ngajar saya ini memasukkan ke surga ataukah belenggu riya, sum'ah, dan untuk keterkenalan itu menguasai daripada dakwah itu khauf. Roja, ada harapan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Andaikan ada orang yang mendapatkan petunjuk satu saja lantaran kamu, itu lebih baik daripada kendaraan yang termewah pada saat itu, yaitu unta. Makanya seorang mukmin itu dianjurkan hidup antara khauf dan roja. Tapi apapun keadaannya, zaman sudah berubah. Kajian pun tidak seperti tahun 2000-an dulu. Tema-tema yang diangkat pun sudah mulai gersang. Antusiasme untuk belajar, mengampu, menempuh jarak-jarak jauh itu juga sudah mulai lemah karena dipanjakan oleh situasi. Ada YouTube, ada Facebook, ada IG, yang kita bisa kapan saja mendapatkan ilmu mudah. Bahkan sambil tiduran pun bisa ngaji. Ngaji ketiduran itu pun biasa. Bahkan kalau sudah bosan pun ustadznya dimatikan. Tidak lagi adanya keberkahan, kesyahduan yang dulu Masya Allah menguasai majelis offline. Keseriusan, kesungguhan mencari tema-tema yang menguatkan akidah, mengokohkan manhaj, tema-tema taksil, tema-tema meneguhkan prinsip-prinsip Islam sudah nggak ada. Yang ada tema-tema Gen Z, judulnya soft, isinya nggak boleh berat-berat, dan pembahasannya pun ringan-ringan. Malas menguasai dalam hal membaca buku. Malas menguasai kita di dalam hadir mencari ilmu. Tidak sedikit dulu Pak bisa menempuh jarak ratus, puluhan kilo, sekarang ratusan meter aja nggak kena. Ini muhasabah untuk keagamaan kita.
Padahal la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba. Tidaklah bergeming bergeser kaki kita sebelum ditanya tentang 4. Wa an umrihi fima abla. Umurnya untuk apa dihabiskan? Itu 1. Ini ingatkan ya 4 nanti. Karena saya akan sisir satu persatu umur. Ciri daripada waktu dan umur, kalau sudah pergi nggak akan kembali. Kalau hilang nggak akan bisa dicari. Makanya lihat tampilan kita makin lama makin menua, muka kita keriput. Kulitnya pun membentuk seperti jeruk purut dan mengkerut-mengkerut. Ya enggak? Dan tampang kita lambat laun meskipun masuk keluar skincare tetap kusut. Dan suatu ketika urat nadi kita ini tidak akan berdenyut. Dan malakul maut akan menjemput. Dan suatu ketika kita akan dikubur di padang rumput, nggak tahu Cikarang, Cibitung, atau tempat lain. Yang jelas kata Rasulullah, ketika Allah ingin mematikan seorang di dalam suatu tempat, digiring dengan suatu kebutuhan ke sana. Makanya pernah malakul maut berada di majelisnya Nabi Sulaiman, diperintahkan oleh Allah untuk mencabut salah satu pejabat tingginya di suatu tempat yang jauh. Malaikat itu bertanya, gimana ini? Ternyata tidak lama seorang pejabat tersebut diutus Sulaiman untuk tugas ke suatu tempat yang malaikat itu menyuruh untuk mencabutnya. Makanya Imam Syafi'i ketika hijrah ke Mesir, dan ini tempat terakhirnya, dan akhirnya ada qaul jadid, karena ada kurang lebih 16 masalah Imam Syafi'i yang dia tarik dirubah. Makanya ada qaul qadim, ada qaul jadid. Dia mengatakan sambil berpisah dengan murid-muridnya menangis. Saya tidak tahu pergi ke Mesir ini digiring untuk suatu kemuliaan atau merenggut secangkir maut, sakarat dan sekaratnya. Itulah akhir perjalanan manusia. Yang paling menentukan kita sendiri. Apakah kaki ini kita ayunkan ke surga atau ke neraka? Ke surga kita yang menentukan secara utuh, ke neraka kita juga. Makanya Allah berfirman, faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman, silahkan. Barang siapa yang ingin kufur, juga silahkan. Kenapa? Masing-masing ada konsekuensinya. Sehingga Rasulullah mengatakan, ish ma syi'ta, hiduplah sesuka kamu. Mau hidup menjadi ateis, silahkan. Menjadi orang yang tidak sama sekali terikat oleh etika, akhlak, aturan, monggo. Menjadi orang yang sama sekali tidak beragama, bebas, merdeka, melakukan berbagai macam pelanggaran, silakan. Tapi ada konsekuensinya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziun an, dan lakukan terserah kamu. Salat enggak salat terserah kamu. Ngaji enggak ngaji terserah kamu. Sekarang antum akidahnya lurus, rusak, ya terserah antum.
tetapi antum yang akan mendapatkan balasannya. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuh. Cintailah siapapun, tapi kamu akan melepasnya, kamu akan berpisahnya dan dipisah oleh kematian. Makanya Pak, tidak ada yang paling terbaik di dalam hidup ini melainkan hanya mencari 3. 1, bersyukur. 2, mencari kesehatan. 3, taubatan nasuhah. Udah. Nggak ada lagi. Bersyukur. Karena apapun yang sekarang ini terjadi Pak, lipatan-lipatan bencana, musibah dan ujian, ada saja yang perlu kita syukuri. Makanya Masya Allah, Abu Hamid Al-Ghazali atau Jamaluddin Al-Qasimi di dalam ringkasan Ihya Ulumuddin Mau'idatul Mu'minin menegaskan, di dalam setiap musibah ada saja lipatan-lipatan nikmat yang perlu kita syukuri. Di antaranya 1, andaikan musibah itu menimpa agama kami, alhamdulillah, hanya dunia. Wala taj'al musibatana fi dinina. Alhamdulillah. Masya Allah Pak, teman-teman kita yang di Sumatera yang Masya Allah kehilangan keluarga, 1 utuh nggak ada kecuali sisa karena kuliah di Jogja. Dia masih alhamdulillah, ya Allah, saya masih bisa hidup mendoakan keluarga saya yang meninggal dunia. Masya Allah. Bukan hanya hilang rumah Pak, hilang kampung. Ya, nggak tahu, ada yang mungkin nanti menjadi danau yang abadi karena banjirnya tidak pernah bisa kering. Ya. Ya. Yang kedua, orang yang kena musibah lebih berat daripada kita itu lebih banyak kok. Kenapa kita itu suka berpenampilan nista, paling nista di seluruh dunia? Orang yang mendapat musibah lebih berat daripada kita itu Pak, lebih banyak. Yang ketiga, ketika kita kena musibah, kita renungkan nikmat yang tersisa, nikmat yang diberikan oleh Allah itu lebih banyak. Contoh, sekarang ada orang yang sakit gigi. Lihat, telinganya masih sehat, tangannya masih sehat, kakinya masih sehat kok, Masya Allah. Matanya masih sehat. Cuman kita itu kadang-kadang lebih lebih mengingat yang sakit, lebih merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Yang nyaman, yang enak ini sering kita lupakan. Makanya betul kata Imam Ibnu Hazm, urusan nikmat seneng orang lain yang merasakan, urusan susah, senep nggak enak, diri sendiri yang paling merasakan. Dan itu betul. Dan yang keempat, musibah yang menimpa kita itu Pak, kalau kita ambil ibrohnya, pelajarannya, dan kita ambil pahalanya di akhirat, maka itu akan lebih banyak kenikmatannya, syukurnya. Bahkan Masya Allah, musibah membawa nikmat yaitu. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, musibah bila kita itu sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan balasan orang-orang yang sabar tanpa hisab. Apalagi pelajaran pengalaman. Nggak ada ceritanya Pak, orang dewasa itu tanpa ujian. Orang hebat itu tanpa musibah. Orang yang sekarang kokoh tanpa susah itu nggak mungkin.
Makanya keberhasilan pendidikan itu bila anak dididik di atas kesusahan. Berhasil, tangguh. Ya kayak antum ini kan. Antum berhasil di Cikarang kenapa? Karena ditempa dengan kesusahan. Buktinya muka-muka susah masih kelihatan. Karena itu susah. Makanya jangan dimanjakan anak itu, dikenalkan kerjaan, dikenalkan tantangan hidup, biar jadi itu. Hadirin sekalian, umur yang telah diberikan oleh Allah bukan suatu hal yang sia-sia. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, akan ditanya. Dan sayangnya Pak, ni'matani katsirun minan nas maghbunun fihima. Ada dua kenikmatan, banyak manusia yang tertipu dengan dua kenikmatan itu, yaitu sehat sempat. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, saya setelah bergaul dengan orang-orang sufi tidak mendapatkan faedah kecuali dua. Yang pertama, waktu itu seperti pedang, kalau tidak kita gunakan untuk menghunus, kita yang dihunus. Dan yang kedua, orang itu kalau tidak sibuk dengan kebaikan, pastinya dengan keburukan, gak ada tengah-tengah. Ikhwas sekalian, setelah kehidupan ini ada kematian. Jangan anggap selesai, ada kehidupan. Disitulah kehidupan yang sebenarnya. Disitulah kehidupan yang abadi. Nikmat benar-benar nikmat, sengsara benar-benar sengsara. Yang diawali dengan sakaratul maut, yang dikatakan oleh para ulama, perihnya seperti lebih perih daripada digergaji, dan lebih pedih daripada dicabik-cabik dengan alat pemotong, dan lebih sakit dari sabetan pedang. Bagaimana? Apakah Bapak sudah mati sehingga bisa bercerita seperti itu? Tidak, karena cukup dengan pengkiasan. Kalau sekarang sabetan pedang itu begitu sakit, padahal baru menyentuh nyawa, baru menyentuh roh. Bagaimana kalau roh itu yang sekarang dikelupas? Itu pun sudah sakitnya, Masya Allah. Waja'at sakratul mauti bil haq. Ini umur. Makanya ulama itu lebih pelit kepada umurnya daripada kepada hartanya. Bahkan Imam Ibnu Qayyim memberikan tanda sehat hati seseorang, di antara tanda-tanda 12 adalah lebih pelit kepada umur waktu daripada harta. Makanya ada ulama diajak bicara ngalor ngidul tidak ada gunanya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi di dalam kitab Laftatul Kabid, hentikan matahari dulu. Bagaimana malaikat yang sekarang menghasung matahari terus berjalan, sementara amal saya stagnan, bahkan tidak bertambah kebaikan. Kadang-kadang Pak, kita itu melakukan suatu hal yang sia-sia tanpa berasa, mengerikan. HP yang kita browsing, sosmed yang sekarang menyita waktu-waktu kita, duduk-duduk kita di kafe, di warung, atau ngobrol, atau ngerumpi ghibah, lebih daripada duduk kita untuk kebaikan dan ibadah. Makanya wa'an syababihi fima abla, tentang masa remajanya digunakan untuk apa? Alias umur-umur kuat kita. Makanya Pak, betul kata Abu Hamid Al-Ghazali, siapa yang sudah sampai umur 40, kebaikannya tidak bisa mengungguli keburukannya, hendaknya menyiapkan tempat tinggalnya di neraka. Kenapa? Karena orang itu kalau dikasih 80 80, ya taruhlah 80.
40 yang pertama serba kuat aja antum tidak bisa mengantarkan kebaikan-kebaikan yang unggul. Mengungguli keburukan, bagaimana 40 yang serba turun? Ya kalau nyampe. Sementara Rasulullah mengatakan a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Umur umatku ini antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih daripada itu. Tapi rata-rata alhamdulillah umur orang Indonesia itu panjang-panjang, rata-rata 90 bahkan ada yang 100. Kecuali yang rokok. Perokok berat rata-rata 52. Ya, perokok sedang 63, perokok ringan bisa 70. Jadi cek aja. Ya. Saya nggak nakut-nakutin, saya juga nggak ngancem-ngancem, saya juga nggak jelek-jelekan. Perokok berat 52. Cek aja. Rata-rata maksudnya. Ya. Karena apa? Karena dia dihisap terus. Ngisap maksudnya. Perokok itu ajib ya. Ketika ngerokok paling seneng cari tempat yang jorok, apa? Toilet. Itu coba. Kok jadi pas? Kenapa? Ada apa tuh? Kalau nggak satu spesies nggak mungkin kan? Sama-sama keluar anyar expired, keluar anyar beracun. Kotoran beracun, rokok beracun, sama-sama racun. Cuman racunnya rokok 7.000 Pak, 69-nya mengandung karsinogen pemicu kanker. Makanya merokok itu banyak positifnya, positif kanker, positif impoten, positif miskin, ya habis duitnya. Nah kalau satu bungkus sekarang berapa? Berapa Pak? Oh jangan pura-pura nggak tahu lah. Bismillah. Ya, saya pernah beli di itu Indomaret, dijugitin ibu-ibu. Beli rokok dia. Anda lihat 41 yang bagus, yang rokok perempuan katanya. Kecil-kecil tapi manis bentuknya. 41 langsung saya hitung. 41 kali 30 hari. Berapa tuh? Masya Allah. Berapa? Dan lebih menyesatkan lagi, ada penelitian katanya rokok elektrik lebih ringan daripada rokok konvensional. Ya namanya rokok ke paru-paru sama. Coba aja antum setiap hari mangap di depan berdiang. Kira-kira paru-paru antum dalam waktu 1 tahun kayak apa? Berdiang padahal. Gimana sekarang tembakau itu dicuci, dijemur, dikasih saus. Sausnya bukan saus bakso. Saus nikotin, kemudian yang jemur itu kadang-kadang kebelet kencing, ya kencing di situ. Ya ludah juga ngeludah di situ, mana masa ngeludah nyari tempat itu luasnya ribuan Pak jemuran itu. Ludahnya ludah di situ. Gitu. Emangnya ngeludah nyari tempat mana seberapa ratus meter itu tembakau semua. Yang ngeludah di tempat. Masya Allah, ini vitamin D sendiri ini. Udah campur aduk. Tuh. Masuk ke badan antum. Makanya orang Indonesia itu paling kuat Pak sebetulnya kalau nggak ngerokok. Itu. Kayaknya orang ngerokok itu kalau jihad perang nggak pernah menang karena baru nembak sekali 2 kali kecut mundur ngilang kan gitu. Ngapa ngerokok kan gitu ya, ada ketembak sama musuhnya. Itu. Makanya orang perokok itu sulit untuk menjadi pemimpin karena nggak bisa memimpin dirinya sendiri, apalagi mimpin orang lain. Memimpin dirinya untuk nggak ngerokok, mengandalkan rokok aja nggak bisa. Nah itu, oke ya.
Ada, saya ditanya, Ustaz, ada cara nggak yang paling praktis untuk meninggalkan rokok? Ada. Antum rokok, nyalakan, isep itu apinya, selesai. Langsung. Udah selesai. Yakin udah nggak ngerokok 2 hari karena melempuh. Itu gampang kok. Oke? Kita lanjut. Wa an ilmihi bimadza amil, tentang ilmunya untuk diamalkan. Pak, kita sudah berpuluh-puluh tahun termasuk saya untuk mencari ilmu. Dan tuntutan ilmu itu diamalkan tidak. Al-ilmu bila amalin kas-sajar bila thamar. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Ikhwah sekalian, kita tidak sedang menyebarkan sekuler yang hanya menjadikan ilmu sebagai teoritik, ilmu sebagai menghias khutbah, ceramah, dan mimbar bebas. Tapi di dalam pandangan salaf, ilmu untuk diamalkan. Sudah belum kita amalkan ilmu? Di dalam diri kita, di keluarga kita, ilmu yang kita tumpuk tanpa pengamalan, Pak, dengan sendirinya antum akan bikin malas untuk mencari ilmu. Yang kemarin aja masih ada, belum diamalkan. Makanya di sini Allah menegur keras, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan kebenaran, kebaikan, sementara melupakan diri kamu sendiri? Yang mengajarkan kita padahal kamu, apakah termasuk orang berakal? Ya, ibarat kasar orang Jawa itu, utekmu nondi gitu Mas. Wong andani wong kok, nah kan gitu. Ngajarin orang melupakan diri sendiri. Nyuruh orang baik, dia yang melanggar, utekmu nondi. No gitu loh, kasar itu Pak. Nek bahasa Al-Quran itu dibahasakan Jawa, utekmu nondi. Otak kita di mana? Makanya Rasulullah mengatakan, "Matsalul ladzi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu kamatsalil qatila tudhi'un nasa wa tahrik nafsaha." Perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan melupakan dirinya sendiri seperti qatilah, lampu dimar menyala untuk menerangi orang lain, kanan kiri sekitarnya, membakar dirinya sendiri. Kalau sekarang seperti lilin. Makanya orang macam seperti ini ditegur keras oleh Allah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan, besar resikonya. Makanya Pak, konsentrasi ulama zaman dahulu, salafun soleh, ketika mencari ilmu adalah amal. Kemudian setelah itu mendakwahkan kepada orang lain. Makanya Syekh Muhammad Abdul Wahab memberikan satu penjelasan tentang kewajiban utama muslim muslimah adalah arba. Yang pertama apa? Mencari ilmu. Kedua, mengamalkan ilmu. Ketiga, mendakwahkan ilmu. Keempat, sabar di dalam mendakwahkan ilmu. Karena apapun keadaannya, mendakwahkan ilmu itu butuh kesabaran, bukan butuh kesyukuran. Tapi pada akhirnya hasilnya syukur Pak. Makanya lihat kesabaran Nabi Nuh alaihissalam di dalam berdakwah, sampai beliau mengatakan, inni da'autu qaumi layla wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, aku dakwahi mereka siang malam, tidak menambah dari dakwah itu melainkan lari dan jauh. Tapi kesabaran itu dikasih oleh Allah Bapak.
terakhir Allah berikan gelar Nabi Nuh, innahu kana abdan syakura. Ini menunjukkan hasil daripada sabar nanti kenikmatan, dan perlu kita syukuri nikmat yang besar itu. Semua apa aja, rumah tangga sabar, hasilnya syukur. Dagang sabar, hasilnya syukur. Apa saja, usaha, bermuamalah sabar, kuncinya, maka akhirnya syukur hasilnya. Makanya antum lihat Nabi Ayub diuji sakit yang membutuhkan kesabaran ekstra, hasilnya apa? Nikmat. Dikembalikan oleh Allah semua hartanya, semua keluarganya, bahkan kembali muda lagi, nikmat. Nabi Yusuf bersama Yakub sampai Allah katakan sabrun jamil, disuruh untuk bersabar dengan kesabaran yang paling indah, yaitu apa? Paling tinggi. Hasilnya idz qala Yusuf li abihi, terwujud, kumpul semuanya, dan akhirnya Nabi Yusuf menjadi raja. Nikmat. Innahu kana abdan, makanya sabar. Makanya Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar, bekal orang di dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu 3. Yang pertama, ilmu sebelum amar ma'ruf nahi mungkar. Lemah lembut ketika amar ma'ruf nahi mungkar, dan sabar setelah amar ma'ruf nahi mungkar, sabar. Gitu. Makanya kita amalkan diri kita, ibda binafsik, kemudian istri anak kita, Pak. Dan kita di dalam menerapkan ilmu itu nggak usah yang sulit-sulit dulu. Banyak hal yang kita bisa praktekkan keseharian tanpa ada pengaruh sistem negaranya begini-begini, sistem masyarakatnya begini, enggak. Keluar masuk rumah baca zikir, praktek. Zikir setiap pagi sore, praktek. Masuk keluar toilet kita berdoa, praktek. Makan menggunakan tangan kanan, praktek. Baca bismillah setelahnya alhamdulillah. Jadi mengamalkan ilmu itu mudah. Dan jangan berkutat pada hal-hal yang sekarang ini disorot oleh viral. Ya. Makanya sampai di sana ada amalan-amalan yang jumlahnya ratusan, mudah memasukkan orang ke dalam surga. Di antaranya apa? Man qala subhanallah wa bihamdi ghurisat lau nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi 1 kali ditanamkan 1 pohon kurma di surga. Masya Allah. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun fal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, dia akan mendapatkan 1 kebaikan dilipatkan 10 kali. Masya Allah. Makanya anak ingatkan, saling tausiah ya. Ini kan sebentar lagi Ramadan. Ya. Persiapan Ramadan, 1 adalah kesolehan. Kemudian yang kedua, mental prima. Terus manajemen waktu. Dan yang tidak kalah pentingnya, taqwa la'allakum tattaqun. Dan yang kelima ini. Ya. Bagaimana kita menjadikan betul-betul bulan Al-Quran. Imam Malik itu Pak, kalau sudah masuk Ramadan, berhenti dari seluruh aktivitas termasuk kajiannya di Madinah di stop. Bacaan Muwatta, fokus membaca Al-Quran. Makanya di antara mereka ada yang khatam 1 hari, 1 malam. Bahkan Imam Syafi'i sekali khatam di dalam sholat tarawih, sekali khatam di luar sholat tarawih. Utsman ibnu Affan menghatamkan di dalam sholat witir. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah, man qara'al Qur'ana aqall min 3 lam yafqah.
Aw lam yafqah man qara'al Qur'ana aqalla min 3. Tidak faham orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Ini di dalam konteks normalnya, di dalam konteks kebiasaannya, rutinnya nggak boleh. Tetapi ketika ada waktu mustajabah, ada saat yang utama, ada tempat yang utama seperti Arafah, maka di sini kita utamakan, kita istimewakan, kita tambah keseriusan kita di dalam beribadah termasuk membaca Al-Quran. Maka kata Imam Ibnu Rajab, tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah, tidak akan faham orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari karena adanya tambahan keutamaan baik waktu dan tempat. Kita utamakan juga. Makanya Pak Utsman bin Affan itu kan punya kebiasaan Masya Allah ya. Beliau tidur di awal waktu, kemudian bangun pertengahan malam. Ya. Kemudian beliau mulai qiyamul lail. Makanya saat dia dibunuh, ketika itu sedang ditunggui oleh Nailah. Nailah ini dulu Nasrani kemudian masuk Islam. Masya Allah, dari kabilah Badui. Jadi nikah umur 16 tahun. Umar Utsman umur 62 tahun. Makanya antum yang 62 boleh nikah. Ya, 16, 17 nggak apa-apa. Ngikutin sunnahnya Utsman. Paham nggak? Kok melototin saya? Antum gimana sih? Oke. Nah, Masya Allah, di malam pernikahan itu ada kisah yang menarik. Di mana Utsman ibnu Affan grogi untuk melepas sorbannya karena botak. Malu sama istrinya, anak-anak yang 16. Tapi subhanallah, Nailah ini perempuan, wanita yang dewasa. Dan dia tahu bagaimana perasaan suaminya dan kondisi suaminya, menjaga perasaannya. Akhirnya dia berkata, wahai Amirul Mukminin, ketahuilah wanita-wanita kabilah kami sangat bangga kalau punya suami botak. Masya Allah. Akhirnya Utsman pede, karena botak nggak ada kecuali tinggal di belakang. Itu. Dan Masya Allah, setelah terbunuhnya Utsman, beliau ini menghilang dan sampai tidak ada yang tahu kuburannya di mana. Nailah ini. Nah, Utsman bin Affan ketika itu masih mengawali surat Al-Baqarah sampai pada fattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Dibunuhlah oleh para pembunuh. Dan sebelum melayangnya pedang tersebut dihalangi oleh Nailah, enggak kuat, jari-jari 4-nya tertebas, hilang seketika. Tapi sebelum mereka membunuh Utsman ibnu Affan, berpesan kepada dia. Dan pesannya ini direkam api dan rapi utuh oleh Imam At-Tabari di dalam Tarikh Al-Muluk wal Umam, yang dikatakan oleh para ulama ensiklopedi sejarah. Makanya kalau antum ingin belajar sejarah, maka awalnya antum baca kitab Tarikhul Muluk wal Umam karya Imam At-Tabari. Di situ beliau memesan kepada para pembunuh, wahai saudara-saudaraku, jangan membunuh aku. Karena kalian tahu posisi aku di hadapan Allah dan Rasulnya menjadi salaf buat kalian, buat pendahulu-pendahulu kalian yang terbaik. Wahai saudaraku, janganlah bunuh aku. Karena seorang tidak boleh membunuh mukmin kecuali karena 3. Yang pertama, az-zina ba'dal ihsan, zina setelah menikah. Qatlun nafsi bin nafsi, yang kedua membunuh diri dengan diri tanpa hak.
bil haq maksudnya. Dan yang ketiga, at-tariku lidinihi wal mufariq li jamaah, karena keluar dari agama dan lepas dari jamaah. Wahai saudaraku, jangan membunuh aku. Karena kalau kalian membunuhku, maka kalian tidak akan pernah menyarungkan pedang, karena terus terhunus dan terus perang. Wahai saudaraku, jangan membunuh aku. Karena kalau kalian membunuhku, maka kalian akan perang tidak mendapatkan ghanimah. Dan betul, perangnya perang saudara. Siffin nggak ada ghanimah karena perang saudara. Syamal ini nggak ada ghanimah. Nahrawan nggak ada ghanimah karena perang saudara. Wahai saudaraku, jangan membunuh aku. Karena kalau kau membunuh aku, maka kalian sudah tidak akan sholat satu masjid lagi berjamaah. Pecah. Ada masjidnya Ahli Sunnah, ada masjidnya Khawarij, bahkan sekarang Syiah, bahkan Masya Allah sekarang. Gitu. Masjid apa ini? Kita mau sholat aja, ini masjid apa? Gitu kan gitu. Masjidnya siapa? Itu. Wahai saudaraku, janganlah membunuh aku. Karena kalau kamu membunuh aku, maka keburukan perpecahan tidak akan bisa ditutup. Terus dibunuh, dan akhirnya muncrat darahnya pas ayat yang dibaca, wattaqu fit yawman turja'una fihi ilallah. Bertakwalah kamu akan suatu hari nanti dikembalikan kepada Allah. Seakan-akan darahnya Utsman minta pertanggungjawaban nanti dari kiamat. Dan Masya Allah Pak, makanya pembunuh Utsman semua mati di kisos. Ada yang kisos benar-benar, ada yang mati terbunuh seperti dia membunuh Utsman. Yang paling percis itu orang yang menghalangi Utsman untuk tidak dikasih makan, tidak dikasih minum sampai 8 hari. Masya Allah. Dia perang, ditangkap musuhnya, dimasukin kerangkeng, tidak dikasih makan minum selama 8 hari, akhirnya mati. Allahu Akbar. Yang dia itu diingatkan oleh salah satu sahabat, bagaimana kamu menghalangi minum dari orang yang mengairi kaum muslimin dengan sumur mahalnya ketika musim paceklik. Dan di malam itu Utsman kan sebelum Qiyamul Lail kan tidur, mimpi ketemu Rasulullah. Dan mimpinya ini disebutkan di dalam kitab Dalailun Nubuwah karya Imam Al-Mustaghfiri. Rasulullah mengatakan, wahai Utsman, kamu besok berhari raya bersama saya. Dan malam itu adalah malam Idul Adha. Karena demonstran ini mendemo Utsman itu dari awal Dzul Qa'dah. Kenapa cari Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah? Karena pentolan-pentolan sahabat pada haji. Sehingga tidak tersisa di Madinah kecuali orang-orang lemah. Makanya aman. Rasulullah al-afiyah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amaliyah beliau, dan beliau termasuk al-mubasysyaruna bil jannah. Dan Masya Allah, beliau dikasih kabar gembira tentang surga ketika pernah Rasulullah duduk-duduk di kebun kurma. Jadi ngadem lah kalau orang sekarang gitu ya. Jadi antum nyantai berhibur nggak apa-apa, Rasulullah itu ngadem. Ya, kurma itu kan di tembok ada pintunya ya. Kalau antum umroh lihat kebun kurma itu kan di tembok semua, ada pintunya. Nah ketika itu Rasulullah SAW ada jamuan makan minum. Dan yang menemani adalah Abu Musa al-Asy'ari, dan beliaulah orang yang selalu menyiapkan makan minum tamu-tamu Rasulullah. Ketika itu ada yang mau ngetok pintunya. Rasulullah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan,
iftah lahu wa basyirhu bil jannah, bukakan pintunya dan berikan kabar gembira tentang surga. Setelah dibuka, ternyata Abu Bakar. Tidak selang lama ada yang mengetok pintu lagi. Rasulullah mengatakan, iftah lahu wa basyiru bil jannah, bukakan pintunya dan berikan kabar tentang surga. Setelah dibuka, ternyata Umar bin Khattab. Terakhir Rasulullah mengatakan, ada yang ngetok pintu, iftah lahu, bukakan pintu untuknya, wa basyirhu bil jannah ala balwan takun, berikan kabar gembira tentang surga dengan konsekuensi ujian berat yang dia terima. Masya Allah. Coba Pak, kalau sekelas antum diprediksi mati dibunuh, kira-kira bisa tidur nggak antum? Waduh, aku mati nondi engko. Kalau nggak iman kuat Pak, itulah Amirul Mukminin, itulah Utsman, itulah penghafal ulung. Makanya pembukuan mushaf di zaman Utsman itu mengalami finalisasi kesempurnaan, karena beliau hafal. Dan beliau ketika membaca satu Quran di dalam satu witir, itu di luar mushaf, dan khatam di dalam satu witir. Jadi beliau caranya sholat itu rakaat pertama, kedua, ketiga membaca asal sekenanya, nanti khatam terakhirnya di witir. Masya Allah. Nah ini kita bertajam. Ramadan, syahrul Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Makanya target. Kalau antum ada mushaf nggak? Nah ini. Kalau satu juz itu kan ada 10 gini nih, ya. Berarti kalau antum pengen satu juz, satu rakaat, satu lembar. Pengen 2 juz, satu rakaat, 2 lembar. Pengen 3 juz, satu rakaat, 3 lembar. Nah enak kan? Sanggup? Kenapa melototin gua? Diem loh. 3 lembar, oke? Kok diem Pak? 4, oke? Satu rakaat 4 lembar, berarti satu malam 4 juz. Masya Allah. Satu rakaat salam 2, salam 2, salam 10, 4 juz. Jadi untuk khusus sholat qiyamul lail 4 juz. Aman, diamankan itu, di save. Di luarnya 4. Caranya gitu, anak kasih cara. Antum sebagai orang yang sibuk, kalah itu Umar bin Abdul Aziz. Ya, kesibukan antum yang mengalahkan Umar bin Abdul Aziz, ya. Antum subuh, masa sih nggak dapat 4 lembar? Udah 1 lembar aja deh. Sebelum kerja 1 lembar. Anda baca dzikir pagi. Zuhur 1 lembar. Mau buka 2 lembar. Selesai. Karena nanti setelah maghrib sampai isya sibuk, qalu, ngerokok dulu. Itu qalu, ngerokok dulu. Langsung sampai Aisyah. Sampai kadang ditegur sama imam, Pak, itu udah qomat Pak Isya. Iya tat, mubadir kurang dikit. Lo tahu mubadir juga kagak berhenti rokok. Nah, 3, udah. Antum bisa 4 juz di luar sholat taraweh, 4 juz di dalam sholat taraweh dengan syarat antum qiyam sendiri. Oke? Yang oke angkat tangan. Yang enggak oke angkat kaki. Itu. Anak ilmu. Oke. Nah, hadirin sekalian,
wa an malihi min aina iktasaba wa ila aina anfaqa. Ini terakhir. Muhasabah kita yang pertama tentang umur, yang kedua masa tenaga kuat syabab, yang ketiga ilmu, keempat harta. Dari mana antum dapatkan dan kemana antum belanjakan? Sebetulnya Pak, harta tidak dibenci secara ini zatnya, tapi yang tercela adalah perilakunya. Makanya perhatikan firman Allah, kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika dirinya merasa kaya. Nah, itu kan. Merasa kaya, lupa daratan, lupa diri. Merasa kaya, akhirnya ibadah kendor, sombong, menghalalkan segala cara dalam mencarinya. Sudah putus silaturahmi, meremehkan sana, merendahkan sini, sudah habis. Makanya kata para ulama, yaitu Yahya ibn Abi Katsir, harta itu seperti kalajengking. Kalau kamu tidak pintar menjampinya, jangan coba pegang, karena nyengat. Apa itu ruqyahnya, menjambinya? Ambil dengan cara yang halal, tunaikan haknya. Lebih indah lagi perumpamaan Umar bin Abdul Aziz yang mengatakan, dunia harta itu seperti ular, indah untuk dipandang, bahaya untuk dipegang. Makanya kalau kita ditanya, lebih utama mana? Orang kaya syukur, miskin sabar. Mana Pak? Ada dibalik-balik. Kaya sabar, miskin syukur. Mana? Ini lebih enak nih. Mana? Kaya sabar. A'udzubillah. Kondangan ditawarin makanan nih Pak, Masya Allah, sop jeruan enak Pak. Oh maaf Pak, lagi tinggi kolesterolnya. Oh sabar ya Pak ya, sabar. Tuh main ke rumah keluarga, Pak ini Masya Allah lagi panen durian Pak. Aduh nggak bisa Pak, lagi tinggi gulanya. Oh sabar ya Pak ya, ini namanya kaya sabar. Mana enak, miskin syukur, kaya sabar. Nah itu, Masya Allah. Kata Aisyah, Rasulullah itu sejak di Madinah hijrah jarang makan kenyang, 3 hari berturut-turut. Masya Allah. Karena sebetulnya banyak orang yang mati karena kekenyangan, bukan karena kelaparan. Banyak orang yang celaka karena kekayaan, bukan karena kemiskinan. Itu. Walaupun miskin itu bukan dicari-cari. Hidup kecukupan itu boleh. Yang berdoa, Allahumma amitni miskin, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wa syurni ma'zumratin masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang miskin. Itu khusus Rasulullah. Antum jangan berdoa, nggak berdoa aja udah nyungsep. Gimana ceritanya? Kita berdoa, Allahumma inna nas'alukal hidayah wat-tuqa wal afa wal ghina. Makanya ketika saya menjelaskan hakikat qanaah itu, selalu saya tegaskan, qanaah itu terima apa adanya. Yang penting halal yang diberikan Allah, meskipun 50 miliar. Daripada 50 juta haram, mana yang dipilih? Nah itu. Karena ni'mal malu soleh lirrajuli soleh. Sebaik-baik harta adalah di tangan orang soleh. Makanya dunia itu tidak tercela dengan zatnya, tapi tercela dengan sikapnya. Yang penting tidak merusak akhirat. Maka wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah dengan dunia ini untuk perkampungan akhirat.
Sehingga Allah menegaskan ya di dalam firman-Nya, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa." Tidaklah harta kalian, anak-anak kalian yang mendekatkan kepada mendapatkan kalian kepada kami nanti sedekat-dekatnya, illalladzina amanu, itu wa amilus solihat. Jadi selagi harta itu menopang, mendorong iman dan amal, maka top. Kenapa? Karena kalau kita cek 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu Pak, nggak ada yang miskin. Ada yang miskin? Coba sebutin siapa tuh? 10. Nggak ada. Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Rabi, apalagi Khulafaur Rasyidun, itu. Tuma tadi, illalladzina amanu, illa man amana wa amila salihan, kata Allah, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Wala tansa nasibaka minad dunya wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah. Dan ini sedang kondisinya kaum mukminin diuji berat, di mana di masa ekonomi dikuasai orang-orang fujar, orang-orang jahat, lini-lini ekonomi dipegang orang-orang yang sekarang ini kufar, yang tidak bertanggung jawab. Kaum mukminin terisolir, kaum mukminin dimiskinkan, kaum mukminin sekarang ini dibikin ketergantungan. Maka pada saat itu solusinya kita harus memberdayakan diri lewat dagang, seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf ketika hijrah, tidak punya apa-apa, maka dia ditawari ini itu, beliau mengatakan apa? Dulluni ala suq, tunjukkan pasar Madinah mana. Itu. Jadi ya wajar kalau antum ditanya kenapa orang-orang yang kaya itu kafir, ya wajar lah Mas. Antum ada keran air yang satu kotor bersih, kita cuma cari yang bersih, mereka kotor bersih diambil, ya dapat banyak. Itu wajar. Tetapi yang penting adalah barokah. Yang penting bagaimana bisa menjalankan roda kehidupan. Intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa wallahi, demi Allah, lal faqra akhsha alaikum." Bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian, walakin akhsha alaikum an tubsatu alaikum dunya, akan tetapi aku takutkan atas kalian dunia dibukakan secara melimpah ruah. Fatunafisuha kama tanafasuha, kalian bersaing, kalian berlomba-lomba, sehingga alhaakumut takasur, hancur. Makanya yaqulu ibnu Adam mali mali, anak Adam mengatakan hartaku, hartaku. Wala ya ibna Adam walaysa laka min malika illa ma akalta faqad afnaita wa ma labista faqad ablaita wa ma tasaddaqta faqad amdait. Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu tidak memiliki harta kecuali yang kamu makan suatu ketika jadi kotoran, yang kamu pakai suatu ketika lecek, yang kamu sedekahkan jadi simpanan. Itu aja Pak yang sebenar-benarnya, yang lainnya semu. Contoh, pernah ada orang yang menceritakan ke saya, penjaga hak tanah salah seorang kaya di Indonesia. Itu Pak, almari besi terbesar, itu semua sertifikatnya, nggak tahu tanahnya di mana. Berarti kan cuma punya kertas itu. Antum sekarang punya tanah 20 hektar di mana? Di Cikarang. Emang pakai tiap hari, lari-lari terus supaya kepake. Capek antum.
Mati dikubur di situ semua 30 hektar, rugi. Yang benar-benar itu 3, Pak, yang kita rasakan benar-benar, yang kita nikmati, yang nyentuh apa? Makan, tapi jadi kotoran. Yang kita pakai lecek, jenis kumbal, bahkan mukio. Yang disedekahkan simpenan. Makanya jadilah orang yang menikmati harta memasukkan ke surga, jangan memasukkan ke toilet. Punya duit banyak cuman akhirnya cuman masuk ya Allah, rugi banget. Masuk toilet apa? Hah? Punya harta melimpah, ujung-ujungnya akhirnya cuman masuk toilet, nggak masuk surga. Kalau cuman buat makan toh, itu namanya masuk. Kalau antum sedekahkan masuk surga. Pak, kita harus ngiri dikit lah. Yahudi itu berapa gelintir sih seluruh dunia? Perang nggak pernah habis senjatanya karena infaknya. Yahudi itu gencar, dikeroyok semua negara Arab, nggak habis senjatanya. Ini Iran dom ya. Itu berapa satu? 5 miliar. Itu sekali meluncur 150. Kenapa? Karena mereka itu dermawan. Lah kita ketika diminta infak alasannya, Pak, kalau saya dikit ikhlas, kalau banyak enggak. Masjid ini butuh duit apa butuh ikhlas? Hah? Nanya, butuh duit apa butuh ikhlas? Butuh duit. Repot kalau sekarang orangnya butuh duit, masjidnya dikasih ikhlas. Gak selesai. Ini cara untuk menghidupkan dermawan itu mudah kok, Pak. Antum jamaah ini ada 100, antum ambil aja sebulan 2.000, berapa udah? Dan itu rutinkan dari mulai bangun masjid sampai sekarang, itu kotak itu udah nggak muat itu. 2.000. Dan caranya antum ketika ke masjid itu pelatihan, dompet diambil, cabut, yang kecil 5.000 kan gitu, latihan. Nanti berikutnya ditingkatin 10.000, berikutnya yang dicabut 20.000 kan gitu. Nanti berikutnya 50.000, Masya Allah Pak, ini licin Pak, nggak keluar-keluar. Udah 50 udah mulai licin tuh. Apalagi 100 nyabut paku tuh di tembok. Kagak bisa lepas-lepas. Itu. Makanya di sini ikhwah latihan. Makanya ciri orang muttaqin, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa Pak muttaqin? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu harta kita kendalikan, kita atur supaya kita tidak disengsarakan, ditindas, bahkan disiksa gara-gara harta kita. Maka kita harus alokasikan tadi, wa ma tasaddaqta faqad amdait. Demikian insyaallah, karena sampai jam 11 sudah selesai kan? Ini kurang 10 menit untuk tanya jawab, silakan. Silakan yang ingin bertanya. Langsung aja Pak. Boleh langsung. Boleh acungkan tangan yang mau bertanya, karena yang lewat cari kertas belum ada. Siapa yang mau bertanya? Yang akhwat, barangkali ada, silakan langsung. Kayaknya udah paham semua. Berarti ditutup. Insyaallah. Ada lagi? Silakan. Nggak ada. Akhwat ada nggak? Nggak ada.
Yang ikhwan? Nggak ada juga. Ada? Oh, ada pertanyaan. Sambil praktek kotak infaknya disebarkan. Praktek yang tadi disampaikan oleh Ustadz. Ini masjid sebetulnya nggak perlu kipas angin, mubazir ini Pak. Karena anginnya udah los ini dari kanan kiri depan belakang. Insyaallah. Di sini nanti tarawihnya berapa rakaat? 21. 11. 36 bagus. Ya. Kayak di Medina zaman Imam Malik itu 36. Taib. Assalamualaikum. Bismillah. Pak Ustaz, bagaimana cara kita agar bisa mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat? Ya, tanpa main HP. Ya. Pertama, antum jangan beli pulsa HP. Udah itu off pasti. Terus antum bikin untuk telepon aja cukup. Kalau memang nggak bisa, antum harus atur ada waktu untuk diletakkan HP. Ya. Antum simpan di suatu tempat yang sulit untuk antum jangkau. Titipin istri yang main, berdoa. Jadi apalagi Ramadan. Kemudian antum manajemen HP antum. Karena ujung-ujungnya kita nggak bisa lepas dari alat ini, tapi bagaimana kita itu mengatur, memanage. Hindarkan sesuatu yang tidak bermanfaat, ambil yang manfaat, dan itu harus konsisten antum. Ya, seperti antum sholat ada waktunya, pakai HP ini juga harus ada waktunya, enggak sepanjang hari. Caranya gampang kok, antum tas kasih gembok, kunci udah. Nah itu kan kalau mau buka kan harus cari kunci, males nanti. Udah, nanti dibuka pada waktunya. Itu. Tips yang ketiga, antum harus punya istri lebih dari 3. Karena kalau punya itu jadi takut ditelepon sehingga nggak usah telepon. Udah matiin telepon, nah kan mati kan, aman deh. Udah offline, dicari di mana nggak ketemu. Bener nggak itu? Kurang ajar ini, bener-bener kan itu. Oke, tip yang berikutnya Pak, antum buat kesibukan yang positif, kerja. Kalau saya nulis, ceramah, udah. Kalau antum berkebun. Usahakan kegiatan itu betul-betul offline. Jangan antum punya kegiatan online lagi. Makanya orang-orang yang punya marketplace itu, ini plus itu, apa namanya, wiridnya terus pakai HP wirid. Itu. Hasilnya dunia, nggak ada akhirat. Makanya offline. Saya di rumah ngepel, nyapu, ya, bersihin rumah, ada burung, saya punya aviari. Itu untuk mengurangi ini dan tidak masuk ke HP kecuali manfaat. Baca buku, cari makalah, cari fatwa, membrowsing hadis, status hadis, dan yang itu aja. Kalau ada IG, Facebook, ngunggah, ya, merawat. Karena apa? Karena
wah ini flyer atau video atau ini gimana komennya? Oh, komennya jelek, lanjut kan gitu. Pokoknya kalau dikomenin jelek di sosmed itu sebetulnya bagus. Kalau dikomenin bagus itu jelek. Ya, antum harus tahu takaran itu. Jadi kalau unggahan antum itu mendapatkan aplaus bagus banget, wah berarti masalah itu. Dalilnya antum coba upload tahlilan dan selamatan adalah bid'ah. Coba komennya. Coba. Banyak kayak apa? Ruwet ini. Wah langsung antum diserang ngalor ngidul. Tapi kalau antum unggah foto, cantik banget, bagus banget bajunya, masya itu berarti masalah. Dan komen di sosmed itu ciri-cirinya 3. 1, ngawur. 2, menjawab tidak dengan ilmu yang memadai. 3, ngeyel sengeyel-ngeyelnya. Itu ilmunya yang dipakai. Ilmu ngawur, ilmu ngeyel, ilmu menjawab tidak memadai. Kapasitasnya nggak ada. Tuh. Apalagi YouTube udah isinya Masya Allah gambar-gambar yang tidak senonoh. Tuh. Terus kembalikan bacaan kepada bacaan kitab. Makanya anak anjurkan nanti antum ketika khataman jangan pakai ini Ramadan ini offline, anteng ini lagi baca lewat itu gambar, nutup lewat lagi, buka lewat lagi, nggak tahu dosanya lebih banyak apa pahalanya. Tapi kalau ini aman, anteng, tutup ini. Ini untuk umur 60 ini. 60, 70 pakai ini. Nah 70 ke atas ada yang gede lagi itu. Mushaf gede lagi itu. Ini mushaf Madinah itu sudah di set. Ada yang kecil banget itu untuk syabab pemuda ya. Penghafal awal 15, 20, 25 sampai 35. Nah mulai sedang yang biru itu 40 sampai 50. 50 sampai 60 yang sudah mulai coklat. Tuh, coklat. Nanti di atas 60 ada lagi itu. Ini yang gede, yang sedang itu. Nah, nanti 70 80 yang paling gede biru itu. Udah di set itu, udah disetel sesuai dengan kebutuhan segmennya itu. Nah, pakai ini. Dan antum kalau nggak hafal boleh baca seperti ini tahajud. Ya. Jadi antum udah janji 4 lembar kan? Atau 5? 4 apa 5 tadi? Dengar saya. Berapa? 4? 5? Alhamdulillah 5. Masya Allah orang jihad bagus. 5. Berarti satu hari 5 juz. Dan itu antum mulai tahajudnya jam 2. Dapat itu 4 juz. Nanti spare waktu untuk sahur 20 menit. Karena Anas bin Malik ketika bertanya kepada Zaid ibn Thabit yang suka sahur sama Rasulullah karena budaknya itu kam kana baina sahurin Nabi was-shalah khadra 50 ayat, sekira-kira 50 ayat membaca, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat, ayat-ayat sedang, nggak terlalu pendek, nggak terlalu panjang. 50 ayat itu 20 menit. Lah ini 20 menit udah diteriakin imsak. Imsak, ya Allah, imsak. Makan buah pisang 2 cukup. Terus nasi sebakul. Imsak, ngawur aja. Jadi makanya imsak itu bid'ah. Karena Rasulullah mengatakan, "Idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi yadihi fala yadh'hu hatta yaqdi hajatahu minhu." Jika di antara kalian dengar azan sementara wadah makan minum ada di tangannya, jangan diletakkan sampai dihabiskan, kan? Azan aja
Boleh menghabiskan, tapi bukan mulai ambil piring adzan. Itu kata Ustadz mana lo? Keliru denger. Maksudnya ngelanjutin. Itu Masya Allah. Sehingga barokah. Dan Pak anak kasih tips sahur, apalagi yang umur 60 ya. Tips sahur yang sehat. Cukup telur 2, kurma 4, minum udah. Jangan makan nasi. Antum malah lemes nanti kalau pagi. Karena gini Pak, orang yang umur 60 itu ternyata makin mengurangi glukosa sama karbo, itu kekuatannya lipat sampai 5-6 kali. Karena badan kita umur itu diperlemah oleh glukosa sama apa? Karbohidrat. Kecuali umur 16, nah itu nggak apa-apa itu. 16 ya, umur 20, wah itu nasi 2 piring pun oke. Nanti habis itu ada apa lagi? Oh ini minum itu, kentang dimakan masuk, ayam masuk, aman, tidur nyenyak, nggak bisa tidur. Kenapa? Naik tuh kolesterol. Karena kalau sudah umur 60 semua menurun. Mata kekuatannya menurun, telinga menurun pendengarannya. Semuanya yang naik cuma 3, trigliserid, asam urat sama kolesterol. Nah, itu yang naik. Kayaknya kurangi glukosa sama karbo. Cukup 4. Jadi ternyata Pak, kurma itu meskipun manis, itu glukosanya itu stabil. Makanya camilan yang dianjurkan diantaranya adalah almond, terus apa? Kurma. Karena itu ringan kolesterol. Sebetulnya kolesterol, gula nggak jelek, cuman badan antum yang numpuk, nggak bisa mengolah. Itu aja. Lemak itu bagus, karena nggak antum manfaatin jadi jahat. Karena kurang gerak, karena kurang macam-macam dan yang lainnya itu. Jadi terus nanti aktivitas, karena orang-orang yang umur itu juga lompatannya juga sudah kecil-kecil, jalannya juga udah nggak lincah, jadi nggak perlu gerak, nggak perlu makan banyak antum. Itu loh. Ya, oke. Nah nanti bukanya baru agak sedikit dipertajam. Ya, makan dulu, kurma dulu. Ya, ya 6 lah, 4, 6. Jangan ganjil, yang ganjil terakhir 15 itu ada Pak, katanya ganjil sunnah, yang keberapa nih? 17. Nah ini mah habis kotak, itu mah ngeles aja lo cari ganjil itu. Habis itu sholat tentu, sholat makan besar, karena supaya ada netralisir, adaptasi, juga nyerap, apalagi kita buka dengan rutong. Udah habis itu persiapan sholat taraweh ya, sambil ngerokok kan enak tuh ya, asik gitu kan gitu. Kalau ngerokok dulu, nah itu, oke, Masya Allah. Itu kayaknya pernah saya ceramah di Jepang, di mana? Di Jerman. Anda jelasin rokok, kayaknya mungkin pesertanya tersinggung. Saya turun dari ini, alhamdulillah Pak Ustadz, Masya Allah, ceramah antum bagus tadi, Masya Allah, Masya Allah. Langsung saya mengurangi rokok saya tadi, Ustaz. Dari bungkus 2 kan kurang ajar. Jadi diisep kurang 2 di bungkusnya. Selama antum ceramah tadi, parah. Jadi selama ceramah rokoknya kurang 2 dari bungkusnya, itu mengurangi rokok. Jadi ya, Bismillah. Apa harus dilakukan bila di tempat kerja ada kegiatan ibadah tetapi tidak sesuai dengan sunnah? Ya, pertama antum memberikan pesan-pesan dakwah. Nggak bisa memberi masukan ringan tentang masalah acara tersebut. Nggak bisa, ya sudah. Karena balighu anni walau ayah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Itu kalau pemilik perusahaan. Fa illam yastati fa bilisanihi, dengan lisan kita. Wa illam yastati fa biqalbi, ana ingkari. Nah, bagaimana
kita hadir atau tidak, antum ambil cuti. Kan nggak rugi toh? Antum ambil cuti, kasih cuti 15, berapa cuti? Hah? 12, udah ambil satu. Tuh, tidur, lebih baik daripada bid'ah. Mana lebih baik, tidur apa bid'ah? Ah, itu ngerti gitu kok, dilanjutin lagi. Terakhir, Assalamualaikum Ustaz, apa saja persiapan Ramadan untuk yang bekerja? Nih, anak kasih kaleidoskop atau randon atau apalah istilahnya. Jadi pertama, antum bangun jam 2. Kalau targetnya tadi menghatamkan 2 juz. Karena 2 juz, 3 juz itu dibutuhkan 1,5 jam. Jam 2, jam 3, jam 3, setengah 4, masih banyak tuh. Jadi setengah 4 selesai, antum persiapan. Karena sekarang subuh jam 4.15, setengah jam, ya bantu-bantu istri, barangkali masak, sambil berzikir, wabil asharihum yastaghfirun, dalam waktu sahur mereka itu istighfar. Sudah, setelah itu antum sahur, ya setelah sahur persiapan pergi ke masjid untuk sholatul jamaah. Syukur-syukur bisa duduk di masjid sampai matahari terbit. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, man shalla subha fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullaha ta'ala, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, hatta tatlu'a syamsu, sampai matahari itu terbit, thumma yusalli raka'atain, kemudian salat 2 rakaat, kana ka'ajri hajjatin wa umratin tamatin, dia sama dengan mendapatkan haji umrah sempurna. Lalu antum persiapan, isinya apa? Di dalam duduk itu antum berzikir, zikir pagi, zikir sore, zikir pagi, membaca tadi target-target Al-Quran. Udah cukup. Dan waktunya itu kira-kira 72 menit dari terbit fajar itu. 72 menit itu sudah boleh sholat. Kalau antum hitung itu 72 menit untuk waktu Indonesia. Nah, setelah itu pulang, persiapan mandi, ini kerja. Dan kerja, kalau antum naik motor, usahakan dalam sehari jangan sampai lepas zikir 7, ini zikir mutlak, bisa dibaca kapan saja, di mana saja, kecuali 2, yaitu ketika di toilet sama berhubungan suami istri. 1, membaca sholawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Kedua, membaca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Yang ketiga, membaca la haula wa la quwata illa billah. Yang keempatnya membaca ya dzal jalali wal ikram, karena Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, alidzu bi dzil jalali wal ikram, perbanyaklah membaca ya dzal jalali wal ikram. Yang kelima, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang keenam, la ilaha subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang ketujuh, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi Masya Allah antum sudah hafal semua, dan naik kendaraan sambil nyapu, sambil nyuci, ibu-ibu karena nggak bisa baca Quran kan, pakai mushaf kan. Kalau hafal, hafalan. Kalau antum tadi umpamanya zikir paginya belum lanjut, boleh dilanjutkan. Turunnya membaca astagfirullah 100 kali, subhanallah 100 kali, dan seterusnya. Di kantor antum aktivitas normal, tetapi antum harus jaga pandangan, pendengaran. Jangan mendengarkan musik. Mendengar, ya namanya kebetulan. Makanya beda mendengar dengan mendengarkan. Terus baca Al-Quran gak boleh, karena di dalam MOU gak ada akad baca Quran, karena pasti menyita waktu. Baca Al-Quran di luar waktu, sholat duha di luar waktu. Jangan antum sholat duha di waktu kerja,
Karena al-muslimuna ala syurutihim, muslim itu tergantung persyaratan yang diteken. Waktu sholat duhur, kalau memang di perusahaan ada aturannya, antum ikutin selagi tidak keluar jauh. Ya, karena kadang-kadang ada perusahaan sampai jam 12:30, nggak ada masalah. Karena antum sholat duhur 12:30 itu masih di dalam waktu awal yang utama. Ya, yang penting antum bisa menjaga jamaah. Kemudian setelah itu balik ke kantor kerja, asar. Kalau memang antum nggak ada kerja, nggak ada kegiatan, secepatnya pulang ke rumah, bisa berbuka puasa dengan keluarga lebih baik. Mengajari sunnah, ngajak buka puasa bersama, menikmati kesenggangan yang jarang-jarang ditemukan, kebersamaan yang sulit untuk dibangun, apalagi kebersamaan rohani. Nah setelah itu syukur-syukur bisa ngajak keluarga untuk sholat ke masjid, anak atau taraweh bersama istri, apalagi ada kultum, kul terserah antum, ngaco, nggak karu-karuan ngomongnya. Itu tinggalkan, ya. Harus tematik, harus memang persuasif mendidik. Setelah itu antum pulang. Kalau memang antum punya target untuk sholat qiyamul lail di rumah, nggak apa-apa, antum tidak sholat taraweh. Maka ketika Imam Syafi'i ditanya, mana yang lebih utama, sholat taraweh di masjid atau di rumah? Barang siapa yang tidak ada kekhawatiran, malas, dan bisa baca ayat-ayat panjang, dan bisa sholat di akhir malam, maka rumah lebih baik daripada masjid. Tapi kalau antum nanti di rumah, ujung-ujungnya kul huwallahu ma inna a'tayna, nanti malas, ya, mau bangun terakhir kebablasan, mau ngajak istri semangat sholat, istrinya yang tidur, berantakan semua rencana. Mending antum di masjid, karena Rasulullah SAW mengatakan, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba qiyamul lailatin. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, ditulis sholat satu malam. Nah itu antum tidur segera, jangan ada begadang, atau mungkin tidur terlambat kalau memang tidak ada keperluan. Karena itu sunnah Rasulullah SAW. Dan antum sholat sahur seperti yang tadi. Adapun aktivitas secara umum 9 jangan sampai antum lewatkan. 9 inilah yang dikejar, dimaksimalkan oleh salafus soleh. Yang pertama, menjaga puasa itu sendiri. Kemudian yang kedua, tegak di dalam qiyamul lailnya, istiqamah. Yang ketiganya, duduk setelah sholat subuh sampai matahari terbit tadi. Kemudian yang keempatnya, menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Kelimanya, sedekah. Karena afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan, sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Yang keenam, umrah di bulan Ramadan sama dengan haji. Yang ketujuhnya, memberi buka puasa. Dan yang kedelapannya adalah iktikaf. Dan yang kesembilannya, mengejar Lailatul Qadar. Ini jangan dilewatkan. 9 kebiasaan salaf pilar Ramadan untuk mendapatkan berbagai macam keutamaan. Jangan lewatkan itu. Wallahu a'lam. Saya kira itu. Kita pulang lebih itu 1/4. Silakan antum pulang, nggak apa-apa. Ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.